onlineku. Pada hari ini aku mau bersih-bersih lagi ya. Jadi tonton kegiatanku sampai habis. Nah, jadi kalian mau lihat gak kekotoran dapur aku hari ini? Luar biasa ya teman-teman. Hari ini tuh banyak banget piringnya. Jadi ini aku sebelum bersih-bersih aku videokan dulu semuanya kekotoran-kekotoran dapur aku ini ya. Nah, ini banyak banget piring. Ini mama aku sambil masak ya teman-teman. Karena hari ini tuh mama aku mau pergi ke rumah sakit untuk jagain tante aku karena mau kemo lagi. Dan ini pas pagi harinya itu, ini aku masih sekolah ya teman-teman. Yang tadi video itu mama aku. Dan ini itu mama aku mau jemur pakaian. Jadi itu pakaian kemarin. Ini yang 2 ember itu loh ya teman-teman ya. Udah banyak banget. Makanya ini sebenarnya mendung teman-teman hari ini ya cuacanya. Cuma mungkin tadi pagi tuh belum terlalu mendung kayak gitu. Makanya mamaku jemur, tapi nanti kering kok. Jadi teman-teman tenang aja. Nah, makanya kalian tonton aja. Ini mama aku mau jemur pakaian ya. Nah, ini tuh sebagian pakaiannya dipakaikan hanger supaya nggak terlalu banyak nanti yang kepake gitu ya teman-teman untuk jemurannya kayak gitu. Oke, ini aku udah pulang sekolah. Ini aku langsung bergegas untuk bersihkan dapur aku teman-teman. Nah, ini aku mau cuci piring dulu ya. Cuma ini aku nggak videokan sampai full. Nanti kalian bosan untuk nonton video aku yang cuci piring sebanyak ini karena masih ada lagi piring yang di kompor, terus masih ada lagi di meja biru sana. Cuma aku nggak videokan panjang-panjang. Oke, udah selesai cuci piringnya. Sekarang aku lanjut mau ngelapin komporku. Nah, komporku ini tuh banyak kali nasi-nasi yang tumpah. Mungkin karena tadi masak nasi anjing, jadi banyak kali lah banyak kali lah nasi-nasi yang bertumpahan. Jadi ini mau aku lap dulu. Tapi pertama aku lap dulu pakai lap basah, kedua aku pakaikan ramuan biasa semprotan gitu biar minyak-minyaknya tuh cepat terangkat kayak gitu teman-teman. Oke, ini udah hampir selesai. Ini juga tempat minyaknya aku lapin soalnya ada percikan minyaknya kayak gitu. Ini tadi aku pas bikin Milo ya teman-teman. Nanti aku cerita. Nah, jadi pas bikin Milo tuh tumpah teman-teman ya. Aduh, makanya ini agak lengket gitu. Tapi itu tadi Milonya ya udah mau habis gitu. Ini Milonya aku beli dari sekolah teman-teman. Jadi seperti ini ceritanya. Tapi ini aku bersihkan dulu ya untuk wastafel. Nanti aja ya kita ceritanya teman-teman. Kita bersih-bersih aja dulu. Dan ini setelah udah selesai cuci piring, aku mau bersihkan wastafel. Kalian tidak perlu jijik ya teman-teman dengan wastafel aku ini. Kalau misalnya kalian udah sering dan terbiasa lakukan seperti ini tuh rasanya tuh nggak jijik-jijik lagi. Karena kan kalau misalnya di rumah kita udah seperti itu, lihat orang pun bersihkan kayak gini, udah nggak apa-apa sih, nggak begitu kotor. Tapi ya kalau kalian nggak sering bersihkan seperti ini, mungkin ngerasa isi jorok kali kan. Tapi tenang teman-teman, aku udah bersihkan dulu ya. Nanti tuh mau aku buang, cuma karena lagi hujan, jadi aku belum bisa buang teman-teman karena di luar tuh masih gerimis-gerimis gitu. Jadi nanti sore aja kalau misalnya hujannya udah reda ya. Jadi ini aku letak aja dulu di situ. Nanti kalau misalnya udah reda baru aku buang ke tempat pohon-pohon aku kayak gitu. Makanya ini aku mau bersihkan. Siap ini aku mau nyapu dan ngepel. Oke, ini aku mau cerita ya. Jadi tadi di sekolah aku itu kedatangan tamu susu Milo gitu. Terus kami dikasih susu kotak Milo yang kecil itu harga 3.000-an ya. Dan dikasih itu pun cuma sedikit banget ya kan. Ada sih yang besarnya cuma mereka jual gitu harganya 5.000. Kalau yang kecil itu 3.000, yang besar 5.000, kalau yang saset itu 2.000. Nah, karena menurutku itu mahal yang besar dan yang kecil. Kalau aku beli yang kecil dengan harga 3.000 menurutku rugi banget. Kalau menurutku beli yang besar harga 5.000 menurutku boros banget. Akhirnya aku beli sasetnya tuh susu Milo kan ada yang saset ya. Aku beli 2 saset gitu. Nyampe di rumah aku bikin susu saset pakai air dingin pakai es batu tuh enak aja sih teman-teman menurutku. Jadi makanya tadi kami cuma dapat susu kotaknya dikit kayak gitu. Ya biasa lah ya kan. Cuma bisa segitu aja. Waktu itu kami kedatangan susu G. Sekarang susu Milo aku nggak tahu lagi kapan lagi datang. Apakah susu
dan kau aku kurang tahu lagi ya. Oke, singkat cerita tadi kita udah bercerita tentang di sekolahku. Berikutnya di sini aku mau bersihkan ruang tamu aku. Jadi tadi mama aku tuh ada datangan tamu untuk menjahit. Jadi rumah aku ini agak berantakan teman-temannya. Jadi aku mau bersihkan dulu. Karena hujan jadi anjing aku masukin ke dalam rumah teman-teman. Kenapa aku masukin di rumah? Karena kalau dibuat di luar itu pasti nanti mereka pada bermain hujan-hujanan. Kalau si Black ini sih dia di rumah itu nggak mengganggu aku untuk bersih-bersih ya teman-teman. Dia tetap tenang dan tertidur di pojok sana, jendela yang sana dekat sepeda itu. Cuma dia nggak nampak ya teman-teman pas aku lagi nyapu ini. Makanya aku tuh kalau misalnya hujan deras kami masukin ya teman-teman, karena kasihan kali lihat anjingku tuh anak buluku itu kalau di luaran kayak gitu ya kan. Makanya kadang tuh suka main-main hujan kan, padahal kan kita nggak dibolehin kayak gitu, tapi ya udahlah ya kan. Dan nanti teman-teman tenang aja, kalau misalnya hujannya udah berhenti aku keluarkan dia kok, nggak akan aku biarkan dia di dalam rumah sampai nanti hujannya reda kayak gitu. Oke deh, ini aku tinggal nyapu dekat TV aja, dekat bagian TV. Jadi hari ini aku mau ngepel rumah, dan seperti yang aku bilang ya teman-teman di video kemarin, aku akan lanjutin lagi videonya. Dan di sini tapi sebelum lanjut ke videonya lagi, di sini aku nyapu-nyapu dulu dan bersih-bersih ya, supaya nggak hilang dari namanya bersih-bersih kayak gitu. Tiada hari tanpa bersih-bersih ya teman-teman, setiap hari bersih-bersih. Malah kalau kita libur itu paling banyak lagi kerjaan ya kan. Makanya dibilang pun libur, kita tuh nggak libur bersih-bersih. Kalau libur ya pekerjaan yang mana-mana baru kayak gitu. Tapi kalau bersih-bersih ini nggak bisa libur ya teman-teman. Kecuali kalian nggak di rumah, barulah libur kayak gitu kan. Kan rumah kita nggak kotor kayak gitu teman-teman. Dan lanjut ini aku ngepel. Tadi aku kan ngepel dari kamar mandi, terus ini di bawah meja makan. Dan lanjut ini aku ngepel di dekat pintu masuk kayak gitu. Untuk bagian kamar tadi udah aku sapu dan aku pel, cuma nggak aku videoin teman-teman. Sebenarnya tadi tuh aku pengen bikin video bersihkan rak buku-buku abang aku, cuma karena waktunya sudah tidak sempat lagi dan saya sudah capek tadi bersihkan dapur. Teman-teman lihat aja itu aku hampir sejam membersihkannya. Jadi ya udah deh, hari berikutnya kan masih ada, jadi mungkin besok ya. Kalau misalnya aku sempat, aku bikin video berangkat ke sekolah ya teman-teman, semoga aja sempat. Oke, ini videonya ya, ini tuh sebenarnya videonya hari Minggu, cuma karena kepanjangan nanti aku bikin jadi 3 part kayak gitu. Oke teman-teman, ini bapak aku mau ngambil pupuk gitu, tanah hitam gitu. Jadi ini kan biasanya kami pakai untuk bakar-bakar ya. Nah karena tempat pembakarannya ini tuh di sebelah sana, jadi kami mau ngambil tanah gitu teman-teman. Nah tanah hitam ini, nah ini kami mau bikin ke pohon kelengkeng teman-teman, nanti lihat aja ya. Dan ini lanjut mau di antar, ini ala-ala jalan-jalan gitu ya, kayak transisi gitu. Tapi ini nggak aku percepat biar kalian nggak bingung ya. Nah ini lanjut, ini tuh diantar pakai angkong teman-teman. Oke udah selesai, lanjut ini mau dimasukin ke dalam pohon kelengkengnya untuk si tanahnya ya. Tapi sebelumnya ini untuk pohon pepaya juga kami bikin, karena ini tuh tanahnya sedikit banget ya, jadi ini dibuat kayak gitu teman-teman. Nah sebenarnya sih kami perlu teh kambing itu ya, sorry banget kalau misalnya pengucapan aku agak gimana gitu, tapi memang pengucapannya seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk pupuk itu biasanya kami pakai teh kambing kayak gitu ya, biar cepat subur gitu sih setauku kayak gitu. Nah lanjut setelah udah di pohon pepaya, lanjut ini di pohon kelengkeng. Jadi teman-teman, kayak tadi kan aku cuci piring, nah itu kan numpuk ya tempat kotorannya itu. Nah itu biasanya kami letak di pohon kelengkeng sebagai pupuknya kayak gitu. Dan ternyata ini tuh jatuh ya, terlalu berat mungkin, jadi sengnya ini tuh ini teman-teman jatuh gitu. Nah makanya ini itu dirapikan kembali kayak gitu teman-teman. Dan ini tadi jatuh tanahnya, jadi dirapikan.
Oke, nah ini tuh kan ada ayunan aku. Nah ayunannya ini tuh mau diganti sama bapak aku. Bukan diganti sih, cuma ganti posisi aja teman-teman. Karena ini itu kan kena ke mangga ya, jadi kita nggak pakai alas-alasnya. Tapi nanti kalau udah dibuat kayak gini udah bisa pakai alas teman-teman. Cuma untuk apa namanya berayun-ayun itu udah susah karena terlalu tinggi. Sedangkan kan aku tinggi, cuma masih pendek-pendek dikit lah kayak gitu. Nah ini tuh diikat dulu sama bapak aku biar kuat. Jangan salfok itu bapakku, malah berayun-ayun kan, lucu sekali guys. Dan lanjut ini diikat biar kalian gak jatuh nanti kan. Nanti pula kita tiba-tiba berayun malah jatuh. Terus ini tuh ada mangga, jadi kami mau ngambil mangga dulu teman-teman. Ini supaya nggak jatuh kan, tapi ya kayak manapun tetap jatuh sih kayak gitu. Oke deh teman-teman, segini video aku ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tungguin lagi videoku. Kira-kira apa ya? Bye bye.